Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Yunche kembali ke Aula Suci, dia melihat Mu Xuanyin menunggunya seperti yang dia harapkan. Dia tidak bertanya apa yang terjadi di Mist and Valley. Apakah kamu sudah mendapatkan jawabannya? Yunche baru saja berlutut ketika pertanyaan itu datang. Ya Tuan, murid ini telah mendapatkan jawabannya dan banyak lagi kebenaran mengerikan yang di luar dugaannya. Dia tidak ragu-ragu terlalu lama sebelum dia mulai menceritakan semuanya pada Mu Xuanyin. Dia mulai dari kisah ras iblis pemukul surga yang diasingkan ke dunia luar oleh Moe menggunakan pedang leluhur, hingga kebenaran di balik kejadian tersebut, dan akhirnya alasan mengapa bencana merah tua itu muncul. Bahkan jika dia tidak memberitahunya sekarang, Kaisar Langit Surga Abadi pasti sudah mengumumkan kebenaran bencana merah itu kepada semua orang selama sidang umum surga abadi. Ketika Mu Xuanyin mendengar bahwa Dewa Jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga telah melanggar tabu dan diam-diam menikah satu sama lain, pupil matanya menjadi sangat terkejut. Saat Yunche selesai berbicara, postur berdirinya telah banyak berubah, dan matanya dipenuhi emosi. Keheningan menyelimuti Aula Suci untuk waktu yang sangat lama setelah Yunche selesai menceritakan semuanya. Kembalinya seorang kaisar iblis kuno tidak diragukan lagi jutaan kali lebih buruk daripada mimpi buruk apapun yang bisa dibayangkan oleh penghuni dunia saat ini. Bencana ini jauh lebih buruk daripada bencana terburuk yang pernah dibayangkan siapapun. Yunche adalah sumbernya, dan Mu Xuanyin adalah penerimanya. Namun meski begitu, butuh waktu lama sebelum dia berhasil menenangkan diri. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa semua yang kamu katakan adalah kebenaran? Mu Xuanyin akhirnya membuka mulutnya, tapi jelas dia masih kesulitan mempercayai telinganya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Dewa Ice Phoenix kepada murid ini, dan, sekarang setelah kuingat kembali, beberapa pengalaman masa laluku, setelah aku mewarisi kekuatan Dewa Evil God sepertinya membuktikan asumsi ini. Oleh karena itu, mungkin itu benar. Yunche melanjutkan, karena alam surga abadi dapat merasakan penusuk dunia berkat mutiara surga abadi, Kaisar Langit Surga Abadi, seharusnya mengetahui kebenarannya juga. Kemungkinan besar dia akan mengumumkannya pada sidang umum surga abadi. Mu Xuanyin terdiam untuk waktu yang sangat lama lagi. Jika semua yang dikatakan Yunche padanya benar, jika seorang kaisar iblis benar-benar kembali ke primal chaos, maka ini adalah bencana yang tidak mungkin bisa dilawan oleh kekuatan manapun di seluruh alam semesta. Bahkan tidak sedikit pun. Wajar saja bagi seorang kaisar iblis, bagi siapapun yang telah mengumpulkan kebencian selama beberapa juta tahun, untuk melampiaskannya pada target yang berbeda, setelah mengetahui bahwa para dewa dan iblis dari primal chaos semuanya telah mati. Adapun skenario kasus terbaik, Tuan, kata Yunche dengan suara rendah sambil mengamati ekspresi Mu Xuanyin, murid ini telah memperoleh izin untuk menghadiri majelis umum surga abadi, ketika dia sedang memurnikan aura iblis di tubuh Kaisar Langit Surga Abadi yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menemani Anda pada hari majelis umum surga abadi. Masalah ini berkaitan dengan seluruh alam dewa, masa depan kekacauan primal, dan keamanan alam Song Salju. Murid ini setidaknya harus berusaha menghadapi Kaisar Iblis Pemalu Surga. Mu Xuanyin melirik Yunche ke samping, inilah seorang pria yang membutuhkan perlindungan terus-menerus darinya, meminta untuk menghadapi Kaisar Iblis kuno yang begitu kuat sehingga pemikiran itu saja sudah membuat dirinya merinding. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar bertemu muka. Baiklah, aku akan membawamu ke alam surga abadi,
tapi kamu harus tetap di sini sampai hari keberangkatan. Mu Xuanyin berpaling dari Yun Ce dan membiarkan topengnya terlepas selama beberapa saat. Bagi primal chaos, kedatangan seorang kaisar iblis tidak diragukan lagi merupakan bencana yang mengerikan. Nasib seluruh dunia akan terbalik, dan segalanya tidak akan sama lagi. Tapi bagi Yun Ce, dan Yun Ce sendiri, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Bukan hanya nasib dunia, tapi juga nasibnya sendiri. Yun Ce berdiri ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia berkata tanpa berpikir, ada satu hal lagi, Tuan. Kembali ke Danau Surgawi Netherfrost, murid ini telah menemukan Yang. Dia sudah menyesali kesalahan lidahnya ketika dia membuka mulutnya, dan dia benar-benar tidak dapat menyelesaikan kalimat terakhirnya ketika kesalahan besarnya menimpanya. Mu Xuanyin terdiam. Yun Ce juga terdiam. Kamu tidak melihat apa-apa, kan? Mu Xuanyin masih belum berbalik menghadapnya. Jadi Yun Ce tidak bisa melihat ekspresinya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Yun Ce dengan cepat menjawab dengan tergesa-gesa, "Ya, guru, murid ini tidak melihat apapun." Feixue. Mu Feixue tiba-tiba muncul dan berlutut. "Murid ada di sini. Awasi Yun Ce dan pastikan dia tidak mengambil satu langkah pun dari aula ini. Anda mendapat izin saya untuk mematahkan kakinya jika dia berani melanggar perintah saya." Setelah itu, sosok bersaljunya kabur dan muncul kembali jauh dari aula suci. Dia membutuhkan waktu lama untuk mencerna semua yang baru saja dikatakan Yun Ce padanya. "Ya Tuan." Mu Feixue memasuki aula suci dan duduk di sebelah Yun Ce. Mereka tetap diam dalam waktu yang sangat lama. Dunia sangat sunyi, dan suara angin dan salju di luar aula sangat jernih. Yun Ce mengintip wajah Mu Feixue. Dia memiliki wajah yang sangat indah, kulit putih dan lembut, dan cahaya yang mewarnai wajahnya sedemikian rupa, sehingga bahkan lukisan terbaik di dunia pun tidak dapat menggambarkannya dimanapun dia memandang. Dia hanya duduk diam, namun itu tidak menghentikannya untuk terlihat seperti teratai es yang mekar dan bangga di Heavenly Netherfrost Nake, begitu sempurna sehingga kehadirannya membuat siapapun enggan mendekat. Bibir Yun Ce bergerak sedikit ketika dia mencoba memikirkan sesuatu untuk memecahkan kebekuan, tapi yang mengejutkannya adalah Mu Feixue benar-benar berinisiatif untuk melihatnya dan bertanya, "Kamu telah menemukan peri kecil milikmu, bukan?" Pertanyaannya membuat Yun Ce lengah. "Mengapa kamu mengatakan itu?" "Itu karena caramu memandangku berbeda dari sebelumnya." Yun Ce membuka mulutnya sedikit, tapi tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasannya. "Sepertinya aku benar," bisik Mu Feixue. "Apakah kita benar-benar terlihat mirip satu sama lain?" Yun Ce mengangguk. "Dari segi penampilan, kalian berdua tidak terlalu mirip satu sama lain. Tapi dari segi kepribadian, itu adalah cerita yang sangat berbeda. Anda berdua memberikan perasaan bahwa Anda adalah sebongkah es hingga ke hati, dan seolah-olah emosi selamanya akan tetap menjadi konsep asing bagi Anda, meskipun Anda memiliki kecantikan yang luar biasa. Saat aku pertama kali bertemu denganmu, terutama karena punggungmu adalah hal pertama yang kulihat, ada beberapa saat di mana kupikir akhirnya aku menemukannya." Dia tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia bertemu Chu Yue-chan dan putri yang mereka miliki. Sudut bibirnya tanpa sadar membentuk senyuman. Mu Feixue berbalik ketika dia melihat senyum kecil namun tulus di wajahnya yang tampak cukup hangat untuk meluluhkan segalanya. Dia bertanya pelan, "Jika dia benar-benar sedingin dan tidak berperasaan seperti yang kamu katakan, lalu bagaimana dia bisa menjadi peri kecilmu?" "Itu pertanyaan yang bagus."
Yunce meletakkan tangannya di belakang kepalanya sebelum menghela nafas secara emosional, berkata, "Kupikir aku sudah mengenal wanita dengan sangat baik, tapi baru kemudian aku menyadari bahwa hati seorang wanita tidak diragukan lagi adalah hal yang paling sulit untuk diketahui di dunia." Mu Feixue terdiam. "Misalnya, saya masih tidak mengerti bagaimana Anda bisa mengenali saya di Illusory Smoke City." Yunce mulai menatap wajah Mu Feixue tanpa menahan diri setelah tatapannya beralih darinya. Sayangnya, bukan saja Mu Feixue tidak bereaksi terhadap perhatian nakalnya sedikit pun, dia juga tidak berbicara dengannya lagi sejak itu. Meskipun hanya ada segelintir orang yang mengetahui kebenaran di balik retakan merah itu, suasana tegang masih menyelimuti seluruh wilayah ilahi timur tanpa suara saat hari majelis umum surga abadi semakin dekat. Bahkan wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan menjadi semakin cemas karena perubahan yang terjadi di wilayah ilahi timur akhir-akhir ini. Jelas sekali, keputusan Kaisar Langit Surga Abadi untuk menginvestasikan setiap sumber daya dan tenaga di alam raja dan alam bintang atas untuk membangun formasi dimensi besar memastikan bahwa perhatian semua orang tertuju pada sidang umum surga abadi yang akan segera dimulai. Faktanya, intrusi Luo Guxi ke alam Song Salju, hanya untuk dikalahkan secara telak oleh Mu Suanyin dan lengannya diambil dalam prosesnya, tidak menyebabkan banyak keributan di alam dewa seperti yang seharusnya. Tentu saja, baik Xia Qingyue, Kaisar Langit Abadi, maupun Sui Qianheng tidak berencana menyebarkan berita ini. Luo Guxi, yang kalah dalam pertempuran, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyebarkan berita kekalahannya kepada Raja Alam Menengah ke seluruh dunia. Itu sebabnya berita tersebut hanya diketahui kalangan kecil. Namun, tidak mungkin merahasiakannya dari semua orang. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari majelis umum surga abadi akhirnya tiba. Meskipun wilayah ilahi timur, wilayah ilahi barat, dan wilayah ilahi selatan semuanya mengendus sesuatu yang salah, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pertemuan besar-besaran yang mengejutkan ini, yang menuntut partisipasi semua guru ilahi dari wilayah ilahi timur, benar-benar pertemuan keputusasaan yang mustahil. Itu adalah pertemuan di mana kekuatan terkuat di dunia berkumpul untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Formasi dimensi dan tablet bintang yang disiapkan untuk konvensi Dewa Mendalam beberapa tahun yang lalu sudah lama hilang, sehingga para peserta sidang umum hanya bisa menuju ke alam Dewa Surga Abadi sendiri. Bahtera dalam yang terlihat seperti es membumbung tinggi di langit Snow Song Realm dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak cahaya biru seketika. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa cahaya biru ini akan menentukan nasib seluruh primal chaos. Bahtera yang dalam terbang keluar dari alam Snow Song dan langsung menuju kosmos. Bintang yang tak terhitung jumlahnya melewati sisi bahtera yang dalam dengan kecepatan tinggi. Jika mereka menggunakan Vanishing Moon Celestial Palace sebagai gantinya, mereka bisa mencapai alam dewa surga abadi hanya dalam waktu 1 hari. Namun, saran tersebut ditolak oleh Mu Suanyin. Vanishing Moon Celestial Palace menggunakan bahan bakar langka dalam jumlah besar. Seharusnya disimpan pada saat dibutuhkan. Bahtera es dalam yang mereka tumpangi berukuran kecil, tapi cukup cepat karena diperkuat oleh kekuatan Mu Suanyin. Di sisi lain, tidak ada ruang interior untuk dibicarakan apapun. Sejak mereka memasuki ruang angkasa, Yunce kesulitan menghadapi badai kosmos yang dahsyat. Pada saat dia akhirnya terbiasa, tulang-tulangnya hampir roboh. Mu Suanyin tidak hanya tidak menunjukkan niat membantunya sama sekali, dia juga tidak melakukan apapun kecuali berdiri di bagian paling depan dari bahtera es yang dalam, menatap ke depan.
Dia benar-benar mengabaikan Yun Ce dan kesulitannya. Ruang surga abadi sangat luas, indah, dan misterius. Ini juga kedua kalinya Yun Ce meninggalkan batas alam bintang dan terbang melintasi kosmos secara langsung. Pertama kali dia berada di kosmos adalah bersama Xia King Yue, namun mereka berada di dalam Vanishing Moon Celestial Palace pada saat itu. Namun kali ini, dia merasakan setiap bagian dari kosmos tanpa perlindungan apapun. Guru, Yun Ce berjalan ke punggung Mu Xuanyin sambil menjaga aliran kosmos di sekitarnya tetap terkendali. Murid ini memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Apakah ada rumor mengenai aku sebagai pewaris kekuatan dewa jahat di wilayah ilahi timur saat aku pergi? Mu Xuanyin sedikit mengernyit sebelum bertanya, mengapa kamu bertanya? Yun Ce menjawab, saat aku memaksa masuk ke alam Dewa Bintang, aku telah membuang beberapa konsekuensi dari tindakanku ke belakang kepalaku. Pada saat itu, Dewa Bintang asal surgawi Tumi segera mengetahui bahwa saya mungkin memiliki warisan dewa jahat. Meskipun dia sudah mati sekarang, para Dewa Bintang dan tetua yang hadir hari itu masih mendengar semuanya dengan jelas. Mu Xuanyin mempertimbangkan hal ini sejenak sebelum menjawab, saat ini, tidak ada yang lebih ditakuti oleh alam Dewa Bintang selain terungkap sebagai alasan mengapa bayi jahat telah bangkit ke dunia. Oleh karena itu, mereka hanya akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rincian masuknya Anda secara paksa dan hubungan Anda dengan Dewa Bintang pembantaian surgawi, bukan sebaliknya. Saya belum pernah mendengar rumor seperti itu di wilayah ilahi timur, jadi itu mungkin berarti rahasia Anda belum terungkap. Yun Ce mengangguk. Begitu, kurasa itu tidak penting lagi. Semua orang di dunia akan segera mengetahuinya. Sudahkah kamu menemukan cara menghadapi Kaisar Iblis Pemukul Surgawi? Mu Xuanyin bertanya. Yun Ce mengangguk, lalu segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, mungkin persiapanku akan menjadi sia-sia, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka tidak perlu berpikir lebih lama lagi. Suara Mu Xuanyin menjadi lebih dingin, ingat, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan sisiku setelah kita memasuki alam surga abadi, dan kamu pasti tidak diperbolehkan membuat keputusan apapun tanpa berkonsultasi denganku. Memahami? Ya, Tuan, jawab Yun Ce patuh. Saat pertama kali memasuki alam surga abadi, Mu Bingyun adalah orang yang bertugas mengawasinya. Namun, Mu Bingyun benar-benar orang yang lembut meskipun penampilannya tegas. Seringkali dia tidak sanggup menghentikan Yun Ce meskipun dia melakukan sesuatu yang disengaja. Tapi Mu Xuanyin berbeda dari Mu Bingyun. Butuh keajaiban bagi Yun Ce untuk melakukan sesuatu yang gila saat dia hadir. 3 hari kemudian, gerbang besar yang merupakan gerbang surga abadi dan menara penembus awan yang merupakan menara surga abadi akhirnya memasuki pandangan mereka. Ketika bahtera es itu mendarat, Yun Ce mengikuti tepat di belakang Mu Xuanyin saat dia memasuki alam dewa surga abadi sekali lagi. 4 tahun lalu, Yun Ce penuh dengan kegembiraan dan harapan ketika dia tiba di alam dewa surga abadi. Hari ini, hanya beban yang tak terlukiskan yang ada di dalam hatinya. Terakhir kali, dia datang bersama Mu Bingyun. Kali ini, dia datang bersama Mu Xuanyin. Ada perbedaan besar lainnya dibandingkan pengalamannya 4 tahun lalu. Pertama kali dia datang, dia merasa gugup dan penuh hormat sampai pada titik di mana dia melunakkan langkah kakinya dan menenangkan napasnya seperti semua murid Ice Phoenix lainnya di sekitarnya. Tapi hari ini, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan dengan Mu Xuanyin di sisinya adalah rasa damai dan aman yang tak terlukiskan. Ayo pergi. Mu Xuanyin memimpin Yun Ce perlahan menuju gerbang surga abadi.
Masih ada 3 hari sebelum pembukaan Majelis Umum Surga Abadi. Banyak penguasa tertinggi dan guru ilahi pasti sudah tiba. Secara teknis, ini hanya pertemuan antara para ahli tertinggi saja. Yunce adalah pengecualian, tapi tentu saja dia bukan satu-satunya pengecualian. Setiap guru ilahi adalah eksistensi tertinggi yang mengabaikan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, atau raja dari dunia bintang atas. Di wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi sepertinya adalah satu-satunya alam bintang yang cukup kuat dan memiliki reputasi baik untuk menarik para guru ilahi dari setiap sudut wilayah ilahi timur. Siapapun yang berada di alam dewa surga abadi akan merasa seperti mereka sedang menginjak istana surga tertinggi, dan bahkan udaranya dipenuhi dengan semacam kesucian yang mencakup segalanya. Ketika mereka mendekati gerbang surga abadi, sosok para murid yang menjaganya dapat terlihat. Pada saat itulah Yunce melirik ke samping dan melihat sekilas 2 sosok di sebelah kanannya. Mereka bergerak lebih cepat dari dia dan Mu Xuanyin. Yang mengejutkan Yunce, dia menemukan bahwa salah satu dari keduanya adalah wajah yang familiar. Itu adalah seorang pria berpenampilan muda yang penampilannya sangat tampan tidak berubah sedikit pun meskipun waktu telah berlalu. Dia mengenakan pakaian emas yang sangat mewah hingga menyilaukan, tapi tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan aura jahat yang dibawanya. Matanya tenang namun sombong meskipun dia berdiri di alam dewa surga abadi. Sejak saat dia melihatnya dan pakaian emasnya yang menyilaukan, nama dan identitas orang tersebut langsung terlintas di benak Yunce. Wu Guike dari alam bela diri ilahi. Dia belum pernah bertemu tuan muda yang mulia ini terlalu sering di masa lalu, namun keduanya dalam beberapa hal sangat terikat satu sama lain. Bagaimanapun, Wu Guike adalah dermawan hebat yang telah membantunya bertahan dalam 2 babak penyisihan pertama konvensi dewa yang mendalam. Untuk membalas budi, Yunce telah menyapu dia dari God Conference Stage hanya dalam 7 serangan cepat. Jika dia tidak salah, pria parubaya yang tampak bermartabat dengan mata seperti elang tepat di sebelah Wu Guike mungkin adalah ayahnya, Raja Alam dari alam bela diri ilahi, Wu Sanzun. Tunggu sebentar, Wu Guike berpartisipasi dalam Majelis Umum Surga Abadi. Apakah itu berarti bahwa dia telah menjadi guru ilahi setelah 3 milenium berkultivasi di alam ilahi surga abadi? Yunce harus menyembunyikan kebisuannya. Dia tidak tahu apakah itu karena mutiara surga abadi terlalu menakjubkan, atau karena nenek moyang alam bela diri ilahi beruntung dengan surga, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa generasi ini alam bela diri ilahi akan diberkahi oleh 2 guru ilahi pada saat yang sama. Ketika Yunce melihat Wu Guike juga langsung melihatnya. Tatapannya terhenti saat ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, tapi sesaat kemudian Wu Guike menjadi santai dan kembali ke dirinya yang sombong. Bukankah itu juara dari Conference God Battle, orang yang menarik 9 tahap kesengsaraan petir, Yunce? Tidak kusangka kamu masih hidup. Nada suara Wu Guike tenang, tetapi mata setengah sipit dan setengah senyum di wajahnya dipenuhi dengan kekesalan dan kesombongan yang tidak terselubung. Dia jelas-jelas bertingkah seolah sedang meremehkan makhluk hidup rendahan. Wu Sanzun melirik ke samping dan melihat Yunce juga. Kerutan kecil segera muncul di wajahnya. Oh, Yunce bertingkah seolah dia baru saja menemukan Wu Guike sebelum tersenyum padanya. Apakah Tuan Muda Wu dari alam bela diri ilahi? Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Dia sudah menjadi raja ilahi. Wu Sanzun bergumam pada dirinya sendiri ketika hatinya bergetar mendengar penemuan itu. Sudut alis Wu Guike berkedut,
tapi dengan cepat berubah menjadi senyuman saat dia memuji dari sudut pandang atasannya. Tidak buruk, tidak buruk. Anda sudah menjadi Raja Ilahi. Gelarmu sebagai juara Conferred God Battle memang pantas didapatkan, tapi, sayang sekali. Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah mengejek, apakah kamu tahu di dunia apa aku berada sekarang? Yunce menjawab, mengingat kamu berpartisipasi dalam majelis umum surga abadi, itu berarti kamu sudah menjadi guru ilahi, benarkah? Oh Tuan Muda Wu yang hebat. Hahaha. Wu Guike tertawa keras sebelum menjawab dengan nada arogan, setidaknya kamu masih punya akal sehat. Tahukah kamu betapa kuatnya aku saat ini? Dia mengangkat tangan dan mengumpulkan topan emas kecil di telapak tangannya. Topan itu sangat terang dan deras, seperti terik matahari. Itu mendistorsi ruang dan mendorong udara sedemikian rupa sehingga area vakum yang luas segera muncul di sekitar Tuan Muda. Ini adalah semacam kekuatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang sepertimu seperti sekarang, kata Wu Guike. Juara pertempuran dewa yang dianugerahkan. Saya akui, ini merupakan prestasi yang mengesankan. Tapi sayangnya bagimu, kamu tidak lebih dari sampah yang bisa dengan mudah aku hancurkan sampai mati hanya dengan setengah jari, mengerti? Apakah seorang guru ilahi tertinggi akan memperhatikan Raja Ilahi? Tentu saja tidak. Namun, trauma yang ditinggalkan Yunce di Wu Guike terlalu besar. Meskipun 3000 tahun telah berlalu bagi Wu Guike, tanda rasa malu yang terukir di jiwanya masih muncul setelah dia bertemu Yunce lagi. Yunce memutar matanya ke arahnya, si idiot ini ternyata sangat berbakat, tapi sejauh ini karakternya bisa berkembang. Wu Guike segera merasa sangat tidak senang ketika dia tidak menemukan rasa takut, iri hati, dan kepatuhan yang dia cari setelah menunjukkan kekuatannya. Faktanya, kata "terserah" tercetak jelas di wajah Yunce. Namun, mereka juga berada di alam dewa surga abadi. Bahkan jika dia adalah seorang guru ilahi saat ini, dia tidak akan pernah berani menimbulkan masalah. Pada saat inilah Wu Guike memperhatikan Mu Xuanyin. Meskipun hanya sisinya yang tersedia untuknya, tatapannya masih terpaku selama 3 tarikan napas panjang. Hehe, hahaha. Wu Guike tiba-tiba tertawa keras. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda menolak 2 kaisar dewa dan dengan bodohnya bergantung pada dunia bintang tengah kecil saat itu. Itu karena tuanmu secantik dewi. Saya pernah mendengar bahwa Raja Alam Song Salju Mu Xuanyin adalah wanita tercantik di sisi utara wilayah ilahi timur sejak dahulu kala. Dan saya melihat sekarang reputasinya memang pantas diterima. Jika aku bisa tetap dekat dengan Tuan cantik siang dan malam, aku juga tidak ingin meninggalkan sisinya, hahaha. Yunce menghela napas sedikit saat sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Bukankah hidup itu menyenangkan? Kenapa mulutmu harus begitu jelek? Aku yakin kamu tidak tahu kalau lengan Luo Guxi baru saja dicabut dari sakunya oleh tuanku beberapa waktu yang lalu. Tapi yang mengejutkan Yunce, Mu Xuanyin tidak bereaksi sama sekali terhadap ejekan Wu Guike. Dia bahkan tidak meliriknya ke samping. Guike, kita berada di alam dewa surga abadi. Jangan menimbulkan masalah. Tatapan Wu Sanzun menyapu Yunce dan Mu Xuanyin sebelum berhenti pada Mu Xuanyin untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Wu Guike tertawa kecil sebelum akhirnya mengalihkan pandangan menghina dari Yunce. Kemudian, berpikir bahwa bahkan melirik Yunce lagi adalah hal yang tidak bisa dia lakukan, dia berjalan bersama Wu Sanzun dan bergerak lurus menuju gerbang surga abadi. Alam ilahi surga abadi sungguh luar biasa.
Tidak kusangka bahkan orang idiot seperti ini bisa menjadi guru ilahi. Yunce menghela nafas sambil menatap punggung Wu Guike yang sangat arogan, dia harus mengakui bahwa dia sedikit iri padanya. Aura alam surga abadi surga jauh melampaui alam dewa, jadi wajar saja jika kecepatan kultivasi seseorang, serta terobosan kecil dan besar tidak seperti alam dewa, kata Mu Xuanyin dengan dingin. Bahkan di antara mereka yang tidak menjadi Divine Master, lebih dari setengahnya telah menjadi Divine Sovereign. Dia menatap Yunce sekilas sebelum tiba-tiba bertanya, pernahkah kamu menyesal tidak bisa memasuki alam ilahi surga abadi? Tidak, tapi Yunce menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak sama sekali. Sebaliknya, saya sangat bersyukur saya berhasil melewatkan alam ilahi surga abadi. Mu Xuanyin tahu alasan di balik kata-kata Yunce dengan baik. Di dunia ini, seorang guru ilahi berada di puncak dunia. Secara alami, status Wu Guike di alam bela diri ilahi dan pandangan dunianya akan menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Belum lagi Wu Sanzun dan Wu Guike, ayah dan anak memiliki akar yang sama. Dunia bintang atas manapun yang memiliki dua guru ilahi pada saat yang sama pasti pantas menjadi sombong bahkan di antara dunia raja. Lagi pula, bahkan alam bintang teratas saat ini dari alam dewa, alam cahaya berkilau, hanya memiliki 3 guru ilahi. Pasangan ayah dan anak, Wu Sanzun dan Wu Guike, diikuti oleh pasangan guru dan murid, Mu Xuanyin dan Yunce, dengan cepat tiba di gerbang surga abadi. Murid yang bertanggung jawab menjaga gerbang dan menerima tamu mengambil langkah maju dengan tenang dan membungkuk sedikit ke arah kedua Wu, selamat datang, tamu terhormat dari alam bela diri ilahi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba melihat sekilas Mu Xuanyin dan Yunce di belakang keduanya dan membeku di tengah kalimat. Kemudian, mengabaikan 2 master ilahi agung dari alam bela diri ilahi, dia memotong jarak di antara mereka dan segera berhenti di depan Mu Xuanyin dan Yunce. Sambil membungkuk dan memberi hormat dengan hormat, dia bertanya, apakah Anda Realem King Xuanyin dan Tuan Muda Yunce dari alam Snow Song, tamu terhormat? Wu Sanzun dan Wu Guike berbalik untuk melihat mereka dengan bingung. Mu Xuanyin mengangguk sedikit dan menjawab, iya. Punggung murid surga abadi segera membungkuk ke bawah. Yang ini adalah murid yang bertanggung jawab menerima tamu, Kong Lingzi. Aku sudah menunggu kalian berdua. Silakan segera menuju ke aula utama untuk menerima sambutan tuanku. Cara ini, dia kemudian membuka jalan untuk mengizinkan Mu Xuanyin dan Yunce masuk. Punggungnya masih membungkuk 90 derajat. Mu Xuanyin mengangguk sedikit sebelum memimpin. Duo ini melewati Wu Sanzun dan Wu Guike yang terguncang dan memasuki gerbang surga abadi. Kong Lingzi dengan cepat mengikuti di belakang mereka, jelas bermaksud untuk memimpin kedua tamu terhormat itu ke aula utama secara langsung. Baru setelah dia melewati gerbang surga abadi barulah dia teringat akan pasangan ayah dan anak Wu. Dia berbalik dan berkata, silakan masuk juga, tamu terhormat dari alam bela diri ilahi. Setelah itu, dia mengejar Mu Xuanyin dan Yunce dan mengabaikan Wu Sanzun dan Wu Guike sepenuhnya. Meskipun ada undangan, Wu Sanzun dan Wu Guike tetap tercengang di tempat untuk waktu yang sangat lama. Seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari bolong. Setelah memasuki alam dewa surga abadi, Mu Xuanyin dan Yunce dipimpin oleh murid penerima tamu Kong Lingzi ke aula utama. Di sanalah mereka bertemu dengan Kaisar Langit Surga Abadi. Raja Alam Snow Song, Yunce, kamu sudah datang. Surga abadi Dewa Kaisar bangkit dari tempat duduknya dan menyapa mereka dengan senyuman ketika dia melihat mereka. Setelah memberi hormat, Yunce bertanya,
apakah kamu memanggil junior ini dengan sengaja untuk memurnikan aura iblis dalam dirimu, senior? Hehe, itu rencana awalku. Kaisar Langit Surga Abadi tersenyum sebelum melanjutkan, namun, sidang umum akan dimulai hanya dalam 3 hari. Saya ragu saya akan punya waktu untuk menikmati perawatan Anda, dan energi iblis belum menunjukkan tanda-tanda muncul kembali sejauh ini. Ini bisa menunggu sampai setelah sidang umum surga abadi. Dia menghela nafas kecil setelah mengatakan itu. Akhir-akhir ini, Kaisar Langit Surga Abadi telah dibebani oleh pesimisme dan keputusasaan yang sangat besar. Beban yang ada di hatinya adalah sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh siapapun. Namun, Kaisar Langit Surga Abadi melanjutkan, Guru ilahi dari alam dewa kerajaan Brahma sudah tiba kemarin. Saya telah memberi tahu Kianye Fantian tentang energi cahaya Anda yang dalam, dan kemampuan Anda untuk memurnikan energi iblis. Dia akan meminta bantuan Anda dan berhutang budi kepada Anda begitu dia mengetahui kedatangan Anda. Ini akan sangat bermanfaat bagi masa depan Anda, jika Anda memahami maksud saya. Yunce mengangguk kuat dan menjawab, junior ini mengerti. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, senior. Kaisar Langit Surga Abadi mengangguk sebelum berteriak, Su Liu. Seorang wanita menjawab panggilannya dan membungkuk hormat, ayah. Cara dia berbicara kepada Kaisar Langit Surga Abadi menyebabkan Yunce meliriknya ke samping, ternyata, dia adalah salah satu anak Kaisar Langit Surga Abadi. Tolong bantu menenangkan tamu terhormat kami, Raja Alam Snow Song dan Yunce, perintah Kaisar Langit Surga Abadi. Kemudian, dia berbalik ke arah keduanya dan berkata, tolong, bertindaklah sesuai keinginanmu saat berada di alam dewa surga abadi. Cukup instruksikan kepada para pelayan jika Anda membutuhkan sesuatu. Ya, ayah. Putri surga abadi bernama Su Liu tampak terkejut, namun dia mengakui perintahnya tanpa pertanyaan apapun. Yunce menghela nafas dalam hati saat mereka meninggalkan aula utama. Dia tahu betul bahwa kemampuannya untuk memurnikan energi iblis hanyalah salah satu alasan Kaisar Langit Surga Abadi memberi mereka perlakuan istimewa seperti itu. Alasan sebenarnya di balik perubahan sikapnya adalah penampilan mengejutkan kekuatan Mu Suanyin beberapa waktu lalu. Itu adalah representasi dari realitas dan hukum paling mendasar dalam kehidupan. Tidak lama setelah mereka keluar dari aula utama, dua sosok familiar terlihat berjalan ke arah mereka. Orang tua di depan memiliki wajah yang bersih, janggut seputih salju, dan wajah yang lembut. Mengenakan pakaian biru, matanya tampak ramah seperti sumur tua yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Dengan tangan di belakang punggung dan janggut serta pakaiannya sedikit menari tertiup angin, dia tampak seperti makhluk abadi kuno yang kadang-kadang mengunjungi dunia sekuler. Wanita di sampingnya memiliki alis yang indah dan sepasang mata seperti bintang. Berbalut pakaian putih dan membawa pedang kuno di sisinya, dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari lukisan abadi. Ketika wanita itu melihat Yunce, dia tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Yunce, niat pedang kemudian tiba-tiba membengkak seperti gelombang pasang tanpa suara dan memenuhi ruang raksasa di sekitar mereka.